kan betul ada makan ini tuh sama-sama bersama dengan Pak Dr. Gerald Beliau. Oke, beliau itu adalah Anggota DPD RI. oke. Nanti saya wawancara dia sedikit menyangkut dengan semangat daerah otonom baru ini. Setidaknya betul pendapat-pendapat macam bagaimana itu dia. Mari. Nah, jadi kami di internal DPD itu menegaskan begini. Yang disebut dengan COD itu, calon daerah otonomi baru itu kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat semacam tadi. Jadi kalau yang belum itu berarti masih berproses. Ya, tapi nggak masalah. Silakan saja itu diproses dan berproses sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah maupun peraturan pemerintah terkait dengan pemekaran. Ya, itu tinggal diikuti tuh syarat-syarat administratifnya seperti apa. DOP itu kan dimasukkan supaya daerah itu salah satunya, ya, salah satunya itu meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian fiskal. Faktanya kayak kita saja di Maluku Utara, itu Halmera Timur itu 94% itu bergantung dari transfer pusat. Rata-rata masih semua di atas 50%. Kalbar itu 88%. Semua rata-rata masih semua bergantung dengan pusat. Dan ini kan sebenarnya tidak sehat, tidak bagus. Dan itu menjadi evaluasi bagi Bappenas dan juga pemerintah pusat. Kok DOP diberikan tapi kok tidak ada kemandirian fiskalnya? Nah itu. Nah karenanya akan lebih ketat dan tidak segampang itu. Nah jadi di situ posisinya ya kalau kita berbicara terkait dengan DOP. Nah, termasuk juga dengan DOP Sofifi. Nah ini hal yang ketiga. Nah DOP Sofifi juga sama. Kalau dia mau dijadikan sebagai kota madya, berarti kan dia terpisah. Dia pecah dari kota dari kepulauan. Nah berarti dia harus berproses sebagaimana mestinya. Syarat-syarat administratifnya dipenuhi, termasuk rekomendasi dari DPRD maupun wali kota. Jadi kan juga sudah ditegaskan sama Ketua Komisi 2 kan oleh Abang Rizky bahwa DOP Sofifi pun tetap berproses sebagaimana mestinya dan sebagaimana regulasi yang ada. Belum ada kekhususan yang mengatur bahwa kalau DOP Sofifi itu dia pakai jalur khusus. Belum ada sampai sekarang. Jalurnya masih jalur umum, yaitu undang-undang pemerintah daerah maupun PP tentang pemekaran dan penggabungan wilayah. Itu ya kalau kita bicara DOP. Jadi termasuk DOP Kota Jelolo ini, ya itu masih DOP itu bicara-bicara lah itu ya. Ya karena kalau mau dia jadi serius sebagai calon daerah otonomi baru, maka prosesnya itu harus dipenuhi, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Baru bisa bicara lah. Nah itu. Begitu, Abang, ya. Jadi kami di DPD juga gak kaget nih. Orang-orang di daerah ini macam sobaku jual isu DOP kah? Ya. Nah, berikutnya di Maluku Utara yang adalah calon daerah otonomi baru itu sebenarnya baru 3 yang sudah ada ampresnya, yang benar-benar sudah memenuhi syarat dan memenuhi syarat administratif termasuk rekomendasi dari kepala daerah dan DPRD. 1 Wasile, kemudian kedua itu adalah Galda, ketiga Obi.